Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT Channel, jumpa lagi. Saya melanjutkan aktivitas ini, bikin konten, bikin video, belajar lagi ngoceh-ngoceh di depan kamera, depan ini ya. Setelah tadi saya upload, ya ada upload di TikTok, ada upload di YouTube. Dan sekarang juga saya lagi mantau videonya Mas Adik Rai. Saya tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba nongol ya, saya klik aja karena kalau beliau untuk motivasi supaya terus bertahan untuk bisa bugar, teman-teman. Salah satu hal yang saya alamin, darah saya tuh dari usia 30-an tuh udah mulai problem ya, mungkin malah under 30-an ya. Saya tuh udah mulai kena sakit-sakitan waktu itu karena awarenessnya masalah kesehatan tuh kurang. Jadi dulu saya kerja, saya harus membiayai adik saya sekolah dan saya harus ngirit gitu ya. Terus malah saya suka sakit karena entah kenapa, mungkin sepertinya saya zaman kecil itu saya berdekatan orang yang memiliki penyakit TB, tuberkulosis ya, dan ternyata itu tuh bisa nular, bahkan bisa tumbuh lagi, hidup lagi gitu TB. Jadi katanya TB itu tidak bisa hilang 100%, yang bisa adalah ditidurkan dan suatu saat bisa tumbuh lagi. Dah di usia berapa ya, saya mungkin 25 plus ya, saya tuh kena TB dan cukup lumayan parah karena pengobatannya perlu setahun. Waktu itu dari badan saya normal sampai kurus kering, sampai sempat saya ke muntah darah kayak gitu. Jadi proses hidup ini adalah pelajaran, dan saya awareness saya sekarang untuk lebih sehat itu ya di usia 14 plus ya, 40 plus. Saya sekarang udah 46, 46 tahun, tak terasa teman-teman, waktu berlalu begitu cepat, waktu berlalu begitu, proses pergerakan luar biasa, dan saya baru sadar, oh crazy, saya udah mau OTW 50 loh di dunia ini, ya Allah. Ini satu hal yang perlu saya syukurin. Satu sisi saya syukurin, ya Allah, terima kasih sudah diberikan usia sampai detik ini. Moga saya bisa bermanfaat, saya moga menebar manfaat, dan juga apapun yang saya dapat disyukuri. Dan sekarang waktunya saya belajar untuk mendidik anak. Sedangkan saya sendiri, knowledge saya limited edition, ilmunya kurang, pengalamannya kurang. Kalau dirunut, ya Allah, ternyata saya belum bisa apa-apa di usia seperti ini. Dan satu sisi, saya bersyukur sudah diberikan kesempatan, diberikan anak-anak yang baik dan sehat-sehat, istri yang baik, yang semangat gitu. Gimana terus memberdayakan apa yang diberikan Allah ini untuk sebaik-baiknya. Dan salah satu hal yang saya terus belajar adalah gimana caranya menjaga bugar di setiap hari. Karena apa? Seperti yang dibilang Adik Rai gitu, bahwa di usia 40 plus itu udah menuju manula ya. Bahaya, udah menuju tua, menuju manula katanya. Manula itu kepanjangannya apa ya? Gokil gila, udah menuju kakek-kakek loh. Ya Allah, manula kepanjangan manusia lanjut usia. Lanjut usia sudah. Jadi jatah usia, lanjut usia, ya Allah gitu ya. Nah, salah satu hal yang saya coba rangkum dari Mas Adik yang sering saya coba dengar, dan usia sudah 40 itu, 30 pokoknya udah 30 itu, otot-ototnya udah mulai berkurang. Kemampuannya segala macam sudah mulai menurun, pelan. Kalau tidak dijaga ya wis, makin ototnya semakin mengecil atau pergerakannya makin gitu deh. Nah, caranya kenapa? Ya itu harus dikuatin ototnya kuat, tulangnya jadi kuat, balungnya otot kuat. Makanya kalau dalam istilah Jawa ada benernya juga ya, otot kawat balung besi gitu. Maksudnya itu ototnya tuh kuat, tulangnya juga ikutan kuat, dan akan melindungi dalam-dalaman kita gitu, teman-teman. Dan kenapa kok banyak saya perhatiin kadang-kadang orang-orang luar negeri itu, mereka udah usia-usia, rambut boleh putih gitu kan. Kalau rambut itu kan udah sunatullahnya Allah, tapi badannya masih sangar-sangar, kelihatan fresh, kelihatan segar. Bahkan kemarin saya ngobrol adalah salah satu orang tua student di Riva gitu ya. Beliau ini kelihatan fresh gitu. Terus akhirnya saya ngobrol, pas saya tanya, sampai ngomongin age ya, karena ngomongin tadi masalah retired gitu, kayaknya beliau katanya udah retired, udah pensiun gitu. Wah, udah pensiun lah, Bapak emang usia berapa gitu. Saya dengan polosnya gitu. Dan ternyata dia nyebutin, saya 55. Wow, saya kira masih under 50 gitu. Ternyata ya karena kelihatannya fresh, segar gitu, dan orang-orangnya rapi, fresh gitu. Walaupun memang sekilas ya kelihatan udah usia, tapi usianya tuh belum sampai segitu saya kira. Dan ternyata beliau udah 55. Nah, saya coba sambungkan dengan katanya Mas Adik Rai tadi, bahwa
Kita mau lanjut usia, mau usia 40, 50, 60 gitu, enggak, no problemu gitu. Tapi yang perlu kita jaga adalah gimana kandungan makanan kita, jangan kebanyakan gula, minyak, kayak gitu ya. Terus yang nutrisi yang baik, dan olahraga gitu. Angkat beban boleh loh kata dia tadi. Tentu disesuaikan ya, kalau misalkan baru ngangkat tiba-tiba 1000 kilo ya bukan angkat beban itu, angkat angkat kewarasan, nggak waras itu. Ya itu teman-teman. Jadi ya, Oke, every day is learning. Usia tetap disyukuri berapapun itu. Ya, yang kemarin adalah setiap hari kita belajar. Jadi, nggak ada tiada hari tanpa kita belajar. Jangan sampai kita berhenti belajar, teman-teman. Saya masih ingat banget salah satu pembicaraan dosen saya yang sebenarnya biasa saja, tapi itu kok sebenarnya nampol. Bahasanya gini, long life education. Bahwa kita harus memiliki jiwa long life education. Every day is learning. Setiap hari pembelajar. Kalau katanya ya Bapak Andri Wongso, salah satu pimpinan saya dulu adalah penggemar beliau, pembaca buku setiap beliau segala macam. Beliau mengatakan itu ya sang pembelajar. Ya benar. Suka tidak suka sebenarnya kita tuh menjadi sang pembelajar. Contoh lah, ya kita nggak suka ngapa-ngapain, nggak mau konten, nggak mau bikin video, tapi kita penikmat. Penikmat misalkan nontonin TikTok kayak gitu. Sebenarnya kita belajar loh di situ. Belajar gimana sih nyentuh, nonton, bahkan kadang-kadang belajar joget-joget, belajar live segala macem gitu. Itu proses pembelajaran, teman. Dan ilmunya Allah ya nggak berhenti di situ gitu. Saya bilang, wah benar juga. Terus ngapain juga kita songong? Misalkan kita udah mampu beli mobil, udah mampu beli rumah, udah mau bangun bisnis, kita songong, sombong. Lah terus opo? Karena apa? Karena ya kita itu setiap hari terus berubah. Tutup gelasnya jatuh, teman. Kemarin gelasnya jatuh, pecah. Sekarang tutupnya, senggol. Nah, mic saya agak-agak mau tewas, teman-teman. Jadi saya ganti mic dulu. Nih, yang satu lowbat, saya ganti. Nah, ini teman-teman kalau yang mau ya pakai mic ini saya rekomendasi ya. Bagus, Holyland. Harganya lumayan, 2 juta lebih ya. 2.200.000-an lah. Mungkin ada yang turun juga. Dan alhamdulillah udah on lagi. Lagi-lagi sampai mana tadi saya ngomong. Itu tentunya jangan sampai kita terbawa sifat sombong. Walaupun kadang-kadang namanya manusia kan tetap lupa ya. Kita kadang mengabaikan orang lain, kurang aware segala macam. Tapi intinya, yuk kita decrease. Bukan increase ya, decrease. Bahkan kalau bisa dilenyapkan gitu. Rasa sombong, walaupun memang ini nggak mudah, teman-teman. Saya juga, ya Allah, kadang-kadang kepancing juga ada apa, tapi ya itu kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebenarnya istighfar itu kepanjangannya apa? Yuk kita baca. Kalem bro, ya kita belajar lagi. Istighfar atau astagfirullah adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan penting dalam ajaran Islam. Tindakan ini secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab astagfirullah yang berarti saya memohon ampun kepada Allah. Nah, ternyata itulah ya. Jadi mungkin bisa jadi kita sering mengucapkan, tapi tendensi maksud maknanya apa sih gitu ya. Kita memohon ampun kepada Allah karena kita memang gampang lupa ya teman-teman. Gampang terpancing, gampang lupa. Dan yang saya coba pahami gitu loh, saat kita beristighfar, pola pikir kita, pikiran kita yang tadi ngamuk, ngambek, marah itu bisa turun. Netral, bahkan mungkin ada hormon kebahagiaan masuk, hormon ketenangan yang membuat kita bisa berpikir jernih. Saat berpikir jernih, ketemulah jalan-jalan terbaik, jalan rezeki terbuka. Karena apa? Karena dengan kita tenang, aura kita pun juga keluar hal yang positif. Saat aura kita positif, maka semesta pun juga akan
melihatnya dan akan menyetrumkan positif ke positif, jadilah hal yang baik gitu. Nah mungkin kadang-kadang kayak gini ini nih yang saya nggak paham, kenapa sih mesti istighfar? Kadang-kadang bisa juga istighfar tapi tanpa makna yang dimaknai bahwa pemahamannya adalah istighfar itu memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, dari hal yang kita lupa ya, contohnya marah, ngambek, emosi, merendahkan orang. Kita mohon ampun, dengan sebermohon-mohonnya kita bisa tenang, kalem, solusi datang. Nah itu teman-teman, ini saya bukan menggurui, tapi sebenarnya saya belajar ya, mengajari untuk diri saya sendiri, dan lumebero kalau bahasanya saya dulu, kalau genduri di kampung tuh Mbah Ran atau Mbah Slamet atau Mbah siapa yang mengijabkan, yang memimpin doa itu begitu. Lumebero to dumateng kita sedoyo. Jadi semoga apa yang disampaikan itu tersebar untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua kalau memang kebaikan teman-teman. Oke, ini ngoceh pagi-pagi ya, kiranya itu yang dari kepala daripada bikin suntuk. Ya saya coba tuangkan aja, kalau memang datang ada kebaikan, monggo diambil teman-temanku, siapapun panjenengan. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, sudah support channel ini. Moga-moga channel ini terus bertumbuh, bisa bermanfaat, dan terima kasih ya. Saya kembali lagi infokan supaya memang kalau ini ada kebaikan, saya akan terus gaspol aja, terus belajar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.